Selamat sore, video kali ini kembali akan mempelajari beberapa saham pilihan yang kemungkinan mempunyai probabilitas tinggi untuk profit untuk kita tradingkan besok tanggal 19 November 2021 ya. Jadi untuk hari ini, yang untuk trading hari ini kemarin saya tidak membuat video. Namun kalau kita lihat sepertinya kemarin IHSG terbentul oleh resisten kecil ya. Jadi seperti yang saya katakan kemarin itu IHSG ditutup bull. Namun untuk melanjutkan kenaikan lebih lanjut dia harus menghadapi sebuah resisten kecil di sini. Dan ternyata kemarin masih belum bisa tembus, dan hari ini seperti yang saya bahas di grup itu terjadi pantulan kembali ke bawah, dan saat ini IHSG masih ditutup doji ya, candlenya kecil-kecil, belum jelas arahnya. Jadi menurut saya kemungkinan dalam jangka pendek IHSG akan mengalami sideways ya, mungkin ya tidak tahu sampai berapa lama, mungkin masih akan tektokan di sini, mungkin 1 minggu. Kemudian baru nanti akan terlihat arahnya secara lebih jelas, apakah IHSG akan terkoreksi lebih dalam ataukah dia sanggup membentuk rekor harga yang baru lagi ya. Dalam pada itu kita sambil pantau beberapa saham regional, yaitu HSI yang pertama, karena beberapa saham regional dan saham global itu tentunya akan memberikan kontribusi yang lumayan bagi pergerakan IHSG kita ya. Nah, sepertinya Hong Kong hari ini juga kebanting lumayan dalam. So kemarin dia naik dan terbentuk doji, nggak mampu nembus resisten ternyata ya, dan membentuk lower high ya. Ini high, ini lower high. Jadi masih terindikasi masih ada potensi untuk berada di dalam zona downtrend ya. Itu untuk HSI. Dan kita sekarang lihat China. China juga sepertinya mirip masih berada dalam fase downtrend yang membentuk higher low lagi. So kita lihat apakah besok dia mampu melanjutkan kenaikannya setelah hari ini menyentuh support. Kemudian untuk US 500 kemarin juga masih belum terlalu strong ya. Berusaha lagi untuk mendobrak resisten yang di atas ini tapi masih belum jebol. So kita akan lihat nanti apakah malam ini bisa breakout lagi ke atas untuk saham indeks saham Amerika ya. Untuk indeks saham Eropa kita lihat juga masih berada di dalam fase all time high tapi mengecil ya. Kemungkinan bisa jadi dalam beberapa hari ini ada koreksi. Oke, itu beberapa pandangan dari sudut global dan regional yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap IHSG kita. So kalau menurut pandangan saya kemungkinan masih akan bergerak kecil-kecil dulu di antara dua support dan resisten ini ya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan untuk saham besok yang menurut pandangan saya dari sudut price action, metodologi price action dan technical analysis, yang memiliki probabilitas cukup tinggi bisa profit dalam 1 atau 2 hari ya, kira-kira 1-2 hari masih minggu. Yang pertama ada Esta ini juga tiba-tiba baru muncul tadi ya, dan kalau menurut saya ini chartnya cakep banget secara chart ya, membentuk pola N dan kemudian dia langsung terbang hari ini, breakout dari resisten yang ini, breakout dari resisten ini breakout dari resisten ini dan ditutup dengan bull full power ya, dengan volume sangat gede dan full power. Sebentar kita lihat dulu weekly-nya bagaimana. Nah ini ternyata sudah naik ke seperti awal-awal dia terbentuk. So menurut saya ini buat copetan aja, ini bukan saham untuk swing. Jadi menurut saya kalau misalnya Anda mau masuk, Anda coba main pendek, Anda coba lihat bit yang tebal di daerah sini, kalau ada Anda boleh masuk dan Anda kasih stop loss batas maksimalnya di 155 atau di 143.
Syukur-syukur kalau orderan Anda kejemput dan bisa ke bawah ikut naik dan terbang lagi. So setelah profit sekitar 5%-an atau 7%, Anda boleh kabur. Ya, itu untuk saham Esta. Kemungkinan besok masih akan digoreng lagi karena ini baru aja masuk. PSSI yang kedua ya, PSSI ini juga menarik. Alasan yang pertama adalah dia sudah breakout dari resisten yang sebelumnya, ini sudah breakout lumayan bagus, volumenya juga lumayan solid, walaupun tidak sebesar ini tapi cukup lumayan ya, ada peningkatan yang cukup lumayan. So menurut saya ada potensi PSSI ini masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Anda boleh nawar-nawar sedikit kira-kira di 388. Kemudian moga-moga bisa dibawa ke atas. Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar 364. Itu untuk PSSI, ini juga gorengan. Kemudian ada UFOE ya. UFOE ini saya sendiri baru denger ya. Cuman secara chart lumayan lah. Jadi kalau saya lihat di sini, ini masih ada area support rupanya yang menahan dia untuk lebih lanjut turun ke bawah, dan ternyata dia mantul. Kemarin pun sebetulnya chartnya sudah bagus, cuman tidak kepantau ya, ini volumenya cukup gede. So menurut saya masih ada potensi yang besar untuk lanjut. Alasan kedua adalah dia sudah breakout dari resisten MA20 dan juga MA50. Tentunya kemungkinan akan terjadi sedikit koreksi dan kemudian dibawa naik. So Anda bisa nunggu, coba nawar atau beli di area 775 atau maksimal di 685 kira-kira ya. Moga-moga di dua area ini Anda bisa dapat antriannya dan kemudian bisa ikut terbang ke atas. Stop lossnya boleh Anda pasang di 550. Ya, kemungkinan akan terjadi koreksi menurut saya karena dia sekarang masih ketahan oleh area resisten. So ada potensi yang cukup lumayan untuk koreksi. Ya, ada potensi yang cukup lumayan untuk terjadi koreksi minimal sedikit-sedikit. So masih ada kesempatan kalau Anda misalnya mau nawar sedikit-sedikit. Kemudian untuk selanjutnya ada INDF juga yang tiba-tiba tadi agak sore sesi kedua tahu-tahu meledak gitu ya. Jadi ya memang gini, tiba-tiba volumenya gede, tiba-tiba digoreng. So menurut saya masih ada potensi untuk berlanjut ke area 6725 ya. Anda boleh masuk, kalau menurut saya nawar-nawar sedikit lah ya. Anda cari bid areanya yang agak tebal di dekat-dekat sini atau di dekat-dekat 6475. Siapa tahu nanti kepantul gini dan bisa dibawa naik. Atau Anda boleh nunggu juga di sekitar 6400. Ini cukup kuat area 6400 ini kalau Anda mau cari pullbacknya. Kalau Anda senang saham Indofood, kalau saya sih kurang senang karena pergerakannya lambat dan ya agak lambat ya, kurang prefer lah ya. Lebih mending ICBP atau banking. So kalau Anda sabar dan mau menunggu, Anda bisa nunggu di 6400. Ini juga terkena support yang kuat MA20, 50 dan 200 mengumpul semua jadi satu di sini. So saya kira ini cukup tebal kekuatannya untuk menahan laju turun lebih lanjut. Anda boleh pasang stop lossnya kira-kira di 6175. Ya, moga-moga bisa terpantul naik dan setidaknya mencapai target di 6750-an lah. Kalau dia bisa breakout ini tentunya lebih bagus. Ya, itu untuk INDF. Kemudian ada Baja. Baja ini sudah kemarin saya infokan di grup dan hari ini sudah lumayan naik, cukup naik kira-kira 3-4%. So selamat bagi yang Anda sudah profit ya. Tapi kemarin saya tidak umumkan di video karena memang saya tidak sempat bikin karena ada kegiatan dan kerepotan. So alasan yang pertama adalah dia membentuk higher low ya, dan ini Anda bolehlah masuk karena ya secara membentuk higher low ini juga di atas MA20 dan 50, dan ini kelihatannya ini mau golden cross nih kalau Anda lihat. Ya, kalau sudah terjadi golden cross, wah ini mantap sekali, ini naiknya bisa sampai sinilah setidaknya sampai 440. So Anda bisa masuk. Kemudian alasan yang ketiga adalah ini terbentuk candle gravestone atau candle paku. Ya, dan candle paku ini tercipta di area support.
So besar kemungkinannya untuk lanjut ke atas. Setidaknya saya kira potensi lah sampai 450 untuk saham baja ya, tapi volumenya masih belum membesar. Moga-moga aja besok bisa membesar. Kemudian ada Bevin. Bevin ini ya cukup lumayan lah ya. Jadi kemarin ini juga saya bahas di grup, dan dia sudah breakout dari resisten sebelumnya ya, ini di grup, dan kemudian dia retracement sedikit di area support yang baru saja dia tembus. So menurut saya ada peluang bagi Anda untuk masuk dengan stop loss yang agak ketat, mungkin di 1055 atau di 1025. Moga-moga aja setelah mantul dari support ini, yaitu hari ini dia mantulnya, moga-moga besok bisa lanjut. Moga-moga kencang lah, moga-moga langsung aja dia sampai 1145. Tapi saya kira enggak ya, mungkin 1120 besok bisa lah. Itu untuk Bevin ya, cukup menarik. Sebentar. Kemudian yang rame tadi ada BNI. BNI ini juga menarik sekali. Basically dia baru saja mantul dari support MA200 dekat dengan atasnya segitiga ini, dan kemudian dia breakout. Hari ini breakout. So kalau Anda mau masuk, Anda boleh coba tawar-tawar di bid yang tebal, di mungkin 396an atau 392. Moga-moga ke pick up dan bisa ke bawah ke atas. Opsi kedua adalah Anda boleh nunggu di area sekitar 380 dengan stop loss di 356. Moga-moga bisa juga pullback dulu ke bawah, baru kemudian naik ke atas 422 atau 460. Saya kira bisa tercapai. Alasan ketiga, volumenya cukup oke ya, jadi potensi naiknya cukup tinggi. Alasan keempat, ini sudah golden cross. Alasan kelima, sudah di atas MA200. BNII ya, Anda boleh masukin watchlist. Kemudian ada Trin. Trin ini properti sepertinya masih lumayan. Hari ini yang naik luar biasa adalah LPCK ya. Jadi LPCK yang sudah saya info tanggal 17 naiknya gila-gilaan hari ini. Selamat bagi yang sudah cuan, dan Trin ini masih belum senaik LPCK. Kalau misalnya dia ikut dengan tren developer, saham-saham developer yang lagi naik sekarang, Anda boleh coba tawar-tawar di 262. Siapa tahu besok turun-turun dikit sebelum siang ya, sesi pagi bisa ada turun-turun dikit, kemudian bisa keangkat terbang ke atas ya, sorry. Moga-moga bisa begini ya. Kalau enggak, Anda mau langsung masuk juga nggak apa-apa. Stop lossnya jangan lupa di 240 ya. Ini alasannya banyak kenapa kok boleh masuk. Ini juga pola N, mantul dari MA20, terus sudah golden cross ya, lama, dan sudah di atas MA20. Moga-moga Trin besok bisa lanjut. Kemudian ada Kota. Barusan tadi pagi saya infokan di grup bahwa Kota ini cukup menarik karena dia sudah berada di support yang lumayan dalam sudah ya. Jadi bagi Anda yang sudah jual kapan hari dan kemudian kebanting turun ya, atau yang sudah kena cut loss, ini kesempatan Anda untuk re-entry lagi. Karena dia sekarang berada di support, Anda boleh masuk dengan resiko kecil. Stop lossnya di 91an atau 90 ya. Moga-moga aja si Kota bisa naik lagi, dan moga-moga nanti bisa golden cross balik ya. Jadi ini kalau Anda mau nyejel, ini saatnya, dengan stop loss tetap dijaga di area 90an ya. Ini cukup menarik, volumenya juga cukup lumayan. So menurut saya ini layak lah untuk diperhatikan, asalkan Anda pakai stop loss ya. Kemudian ada Agi. Agi ini juga saya infokan tadi pagi di grup, dan ternyata hari ini cukup baik, ditutup dengan bull candle yang cukup signifikan, volumenya juga not bad. So menurut saya skenario garis hitam yang pernah saya gambar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu, saya kira masih akan berlangsung dan berpotensi jadi ya. Saat ini dia masih ketahan terus oleh support yang kotak merah ini dan juga MA200, dan cenderung ngotot untuk tetap bertahan di atas. Saya kira ini ada potensi. Bagi Anda yang masih hold, silahkan tetap hold. Bagi Anda yang mau masuk, silahkan masuk dengan stop loss di 1330 ya, atau kalau Anda sabar, Anda mau nunggu pullback di 1450 atau di 1435 juga bisa.
Kemudian yang terakhir ada Mark, ini barusan saya lihat. Ternyata cukup menarik juga. Ya, yang kemarin kayaknya sudah kena cut loss. Ya, Anda sudah kena cut loss, ini relakan saja, tapi saat ini cukup menarik karena dia sekarang kayaknya ketahan support, line support ya. Dan juga dia dekat-dekat dengan MA50 sempat kepantul dan kemudian breakout dari MA50 lagi. Hari ini dia mengalahkan pin bar yang ada di sini. So ini menurut saya cukup menarik untuk diperhatikan. Dan alasan yang kedua adalah dia sudah breakout juga dari trendline resisten ini. So bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa nawar-nawar coba di 1145 atau di 1115. Ya, Anda bisa nawar di sini. 1115. Semoga saja bisa bull. Ya, dari sini moga-moga dia bisa setidaknya sampai ke 1240, atau kalau Anda telaten dan mau swing lebih lanjut ya mau ditunggu breakoutnya juga nggak masalah. Yang penting Anda pasang stop lossnya dan follow the trend ya. Stop lossnya terus diikuti ke atas. Tapi saya kira mark ini lebih cocok untuk day trade atau mungkin weekly trade lah, nggak sampai kalau terlalu lama gitu. So itu beberapa saham yang saya pandang memiliki potensi untuk cuan dalam 1-2 hari ini atau dalam semingguan. Jadi silahkan Anda pelajari kembali dan Anda cocokkan dengan pandangan Anda dan analisa Anda. Apa yang kira-kira menurut Anda cocok, Anda boleh rencanakan dan ambil besok sesuai dengan trade plan Anda, kapan entry-nya, mau stop loss di mana dan mau take profit di mana ya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat dan menjadi referensi bagi Anda, dan boleh memperbesar probabilitas Anda untuk profit. Saya kira sekian dulu apa yang saya sampaikan hari ini. Moga-moga bisa berguna bagi Anda. Salam profit dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.